Malam itu begitu sunyi. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Arwin, seorang paranormal yang telah berpengalaman bertahun-tahun, melangkah memasuki sebuah rumah tua yang konon dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Rumah itu gelap dan suram. Lampu di terasnya redup, seolah enggan menyala sepenuhnya. Arwin menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Namun, sebelum tangannya menyentuh kayu usang itu, pintu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan bunyi berderit yang panjang. Saat memasuki rumah, Arwin langsung merasakan energi yang kuat. Bisikan-bisikan samar terdengar di telinganya, diikuti oleh bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut ruangan. Dengan tenang, ia melangkah ke tengah rumah dan duduk bersila, bersiap untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di sana. Tiba-tiba, suara tawa lirih menggema di ruangan. Arwin menoleh dan melihat sesosok wanita berdiri di sudut. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke lantai, matanya merah menyala, dan kulitnya bersisik seperti ular. "Kau bukan orang pertama yang datang ke sini," ucap wanita itu dengan suara melengking. "Aku tahu," jawab Arwin tenang. "Tapi aku datang bukan untuk menantangmu. Aku hanya ingin berbicara." Siluman ular itu tersenyum sinis. Ia bergerak mendekat dengan gerakan meliuk seperti seekor ular yang siap menyerang. Arwin tetap tenang, menutup mata dan merapal doa dalam hati. Saat siluman itu melesat ke arahnya, sebuah cahaya keemasan muncul dari tubuh Arwin, menghentikan gerakan makhluk tersebut. "Pergi dari sini," teriak siluman ular itu. Wajahnya menyiratkan kemarahan bercampur ketakutan. "Aku tidak bisa pergi sebelum kau meninggalkan tempat ini," kata Arwin tegas. "Rumah ini bukan tempatmu. Kau telah mengganggu banyak orang. Sudah waktunya kau kembali ke tempat asalmu." Tiba-tiba, angin kencang bertiup di dalam rumah. Bayangan hitam berputar-putar di sekitar Arwin. Namun, ia tetap diam. Tangannya membentuk segel doa. Dalam hitungan detik, cahaya keemasan semakin terang dan siluman itu menjerit kesakitan sebelum tubuhnya menghilang menjadi asap hitam yang lenyap seketika. Setelah pertarungan selesai, rumah itu terasa lebih tenang. Arwin menarik napas lega. Ia melanjutkan ritual pembersihan untuk memastikan tidak ada energi negatif yang tersisa. Ketika ia melangkah keluar rumah, seorang pria tua yang merupakan pemilik rumah itu menghampirinya dengan wajah penuh harap. "Bagaimana, Nak? Apakah dia sudah pergi?" tanyanya. Arwin mengangguk. "Sudah, tapi ingat, jangan biarkan rumah ini kosong terlalu lama. Rumah kosong selalu menarik energi yang tidak diinginkan." Pria itu mengangguk paham. Ia berterima kasih berkali-kali kepada Arwin sebelum akhirnya kembali ke dalam rumahnya yang kini terasa lebih damai. Arwin melangkah pergi di bawah sinar bulan yang redup, merasa lega karena telah membantu satu rumah lagi terbebas dari gangguan makhluk halus. Kali ini berbeda. Rumah itu bukan sekadar dihuni oleh makhluk gaib. Penghuninya, sekelompok manusia, justru menyembah siluman ular yang bersemayam di dalamnya. Sebuah ritual terlarang. Pemilik rumah, Pak Rahmat, menyambut Arwin dengan tatapan tajam. Istrinya, Bu Sari, serta kedua anak mereka berdiri di belakangnya dengan wajah datar tanpa ekspresi. "Kami sudah menunggumu, Arwin," ujar Pak Rahmat dengan suara pelan namun menusuk. Arwin mengamati sekeliling. Dinding rumah itu dipenuhi kain kuning dan merah, sementara di tengah ruangan terdapat sebuah altar besar dengan patung ular emas yang melingkar. Di atas altar itu, sesaji berupa darah ayam dan kemenyan masih mengepul. "Kalian tahu apa yang kalian lakukan ini salah?" tanya Arwin, menatap Pak Rahmat dengan tajam. Pak Rahmat tersenyum tipis. "Ini bukan kesalahan. Siluman ular telah memberikan kami kekayaan dan perlindungan. Kami hanya membalas budi." Arwin menghela napas. Ia sudah sering menghadapi kasus seperti ini. Orang-orang yang terjebak dalam perjanjian dengan makhluk halus demi kekayaan duniawi. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan dalam kasus ini. Kalian tidak sadar bahwa siluman itu sedang memperbudak kalian. Arwin memperingatkan. Perjanjian seperti ini selalu berakhir buruk. Tiba-tiba, ruangan menjadi lebih dingin. Angin bertiup kencang,
Meskipun semua jendela tertutup rapat, lampu di langit-langit mulai berkelap-kelip. Dari bayangan di sudut ruangan, sesosok wanita muncul. Ia tinggi, dengan rambut panjang menjuntai hingga ke lantai. Matanya merah menyala, dan kulitnya bersisik seperti ular. "Kau datang untuk mengganggu, Arwin?" Suaranya melengking, penuh kebencian. Arwin tetap tenang. "Aku datang untuk membebaskan keluarga ini." Siluman itu tertawa nyaring. "Mereka milikku. Mereka telah bersumpah untuk mengabdi padaku. Jika kau mencoba melawanku, kau juga akan menjadi milikku." Pertarungan spiritual. Tiba-tiba, tubuh Pak Rahmat dan keluarganya menegang. Mata mereka berubah menjadi hitam pekat. Mulut mereka bergerak tanpa suara, seakan sedang kerasukan. Arwin segera merapal doa, membentuk segel perlindungan dengan tangannya. Cahaya keemasan mulai muncul dari tubuhnya. "Aku perintahkan kau pergi dari tempat ini," teriak Arwin. Siluman ular itu melesat ke arah Arwin, tetapi terpental oleh cahaya suci yang dipancarkannya. Ruangan bergetar hebat. Bayangan-bayangan di dinding menjerit ketakutan sebelum menghilang. Pak Rahmat dan keluarganya berteriak kesakitan. Tubuh mereka tersentak beberapa kali sebelum akhirnya roboh ke lantai. Siluman itu melengking keras, sebelum akhirnya berubah menjadi asap hitam dan lenyap. Ruangan kembali sunyi. Arwin menatap keluarga Pak Rahmat yang mulai siuman. Mata mereka kembali normal, tetapi wajah mereka dipenuhi rasa ngeri dan ketakutan. "Apa yang telah kami lakukan?" lirih Busari. Air mata mengalir di pipinya. Arwin menatap mereka dengan iba. "Perjanjian kalian dengan makhluk itu sudah berakhir. Tapi ingat, jangan pernah lagi mencoba bersekutu dengan mereka. Kalian hanya akan menjadi budak mereka." Pak Rahmat mengangguk lemah, sementara anak-anak mereka menangis ketakutan. Mereka sadar bahwa selama ini mereka telah dipermainkan oleh siluman ular demi kenikmatan duniawi. Sebelum pergi, Arwin meletakkan tangannya di dinding rumah dan berdoa agar energi negatif di tempat itu menghilang. Rumah itu kini terasa lebih tenang, tetapi bekas-bekas kegelapan tetap tertinggal di hati keluarga itu. Mereka telah membayar harga mahal untuk kesalahan mereka. Malam itu, setelah meninggalkan rumah keluarga Pak Rahmat, Arwin merasa ada sesuatu yang belum selesai. Meski siluman ular telah berhasil diusir, ada jejak energi kelam yang masih terasa di rumah itu. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di desa, di bawah langit yang gelap tanpa bintang. Firasatnya mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, beberapa meter dari rumah itu, ia melihat seorang pria tua duduk di bawah pohon besar. "Jangan senang dulu, Nak," suara pria tua itu serak, penuh misteri. Arwin menghentikan langkahnya. Ia mengenali sosok itu, Kakek Suryo, seorang dukun tua yang pernah menghilang bertahun-tahun lalu. "Kakek Suryo?" tanya Arwin heran. Pria tua itu tersenyum miring. "Kau pikir mengusir siluman ular itu sudah cukup? Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga itu." Arwin menatapnya tajam. "Maksudmu?" Kakek Suryo menghela napas panjang. "Mereka tidak hanya menyembah siluman itu. Mereka telah mengorbankan banyak nyawa untuk mendapatkan kekayaan." Arwin terdiam. "Jadi bukan hanya sekadar penyembahan? Ada darah yang telah ditumpahkan?" "Mereka pernah mengorbankan seorang anak kecil di malam purnama," lanjut Kakek Suryo. "Dan karena itulah, kutukan masih melekat di keluarga mereka. Kau mungkin telah mengusir siluman itu, tapi arwah korban masih terperangkap di rumah itu. Jika kau tidak menolong mereka, kutukan akan kembali, lebih ganas dari sebelumnya." Arwin merasakan bulu kuduknya meremang. Jika ini benar, maka keluarga Pak Rahmat masih dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan kembali ke rumah tua itu. Arwah yang terjebak. Saat tiba di depan rumah, Arwin melihat Pak Rahmat dan keluarganya berkumpul di ruang tengah. Wajah mereka pucat, seolah baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Ada yang mengetuk pintu, tapi saat kami buka, tidak ada siapa-siapa, kata Busari dengan suara bergetar. Arwin tahu ini bukan hal biasa. Ia menutup matanya,
merasakan energi di dalam rumah. Dan benar saja, ada sesuatu, sesosok arwah anak kecil, berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dengan tatapan kosong. "Siapa kau?" tanya Arwin pelan. Anak itu tidak menjawab, hanya menangis pelan. Suara tangisnya begitu menyayat hati. Arwin tahu, anak ini adalah salah satu korban ritual keluarga Pak Rahmat di masa lalu. "Kalian harus meminta maaf," kata Arwin kepada keluarga itu. Pak Rahmat menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku menyesal, tapi apakah dia bisa memaafkanku?" Arwin menoleh ke arwah itu. "Apa yang kau inginkan?" Anak itu menunjuk ke halaman belakang. Arwin segera mengerti, di sanalah tubuhnya dikubur. Dengan perasaan berat, Pak Rahmat menggali tanah di halaman belakang rumahnya. Dan benar saja, di bawah lapisan tanah yang lembab, ada tulang belulang kecil yang terkubur di sana. Bu Sari menangis terseduh-seduh. Ia berlutut di samping kuburan itu, berdoa agar arwah anak itu menemukan kedamaian. Arwin kemudian merapal doa khusus untuk membebaskan arwah itu dari dunia ini. Perlahan-lahan, sosok anak kecil itu mulai memudar. Senyumnya muncul untuk pertama kalinya sebelum ia menghilang sepenuhnya. Angin malam berhembus pelan. Suasana rumah yang tadi penuh ketegangan kini terasa lebih damai. Pak Rahmat menatap Arwin dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih. Aku tahu aku tak bisa menghapus dosaku, tapi setidaknya aku bisa mencoba menebusnya." Arwin mengangguk. "Yang terpenting, jangan ulangi kesalahan itu lagi. Jangan biarkan keserakahan membutakan hati kalian." Malam itu, keluarga Pak Rahmat memutuskan untuk meninggalkan rumah itu selamanya. Mereka tahu bahwa bayang-bayang masa lalu akan selalu menghantui mereka, tetapi mereka harus mencoba hidup dengan lebih baik. Arwin melangkah pergi, merasa lega karena telah menyelesaikan tugasnya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa masih banyak kisah serupa di luar sana, dan tugasnya sebagai paranormal belum selesai.